Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat, kita masih boleh tetap bernafas sampai saat ini. Dan kita percaya di saat kita intim dengan Allah, di saat kita tetap membangun hubungan dengan Allah, maka kita akan tetap merasa aman. Sebagaimana kehidupan Yosafat, di saat dia tetap intim dengan Allah, dia menerima kemenangan, dia terima rasa aman di dalam kehidupannya, bahkan bangsanya. Kita lihat bersama di dalam 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai yang kelima berkata demikian. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat Yosafat menjadi raja menggantikan ayahnya, saat itu dia berusia 35 tahun. Dan selama 25 tahun dia memerintah menjadi seorang raja. Bahkan di awal pemerintahannya, di sini firman Tuhan mencatat bahwa di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Tuhan menyertai kehidupan Yosafat. Tuhan tetap bersama-sama dengan Yosafat. Bahkan Yosafat tetap terus mengikuti jejak dari Daud sebagai bapa leluhurnya. Dia tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Dia tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak mau menjauhkan dirinya dari Tuhan. Meskipun saat itu posisinya dia sudah menjadi raja. Dan di saat dia membangun keintiman dengan Tuhan, di saat dia tetap terus mencari Allah dan mengikuti segala perintah-perintah Allah, firman Tuhan mencatat dalam ayat yang kelima di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Berkat Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Yosafat. Di saat dia tetap mencari Tuhan, di saat dia tetap intim dengan Tuhan, Allah membawa dia untuk terbang tinggi, menikmati segala sesuatu. Allah membawa dia terbang tinggi sehingga dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di bawahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosafat menjadi orang yang berhasil. Yosafat menjadi orang yang kuat. Kerajaannya menjadi kerajaan yang kokoh. Tetapi saudara-saudara dalam kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan Yosafat di saat Tuhan mengangkat dia terbang tinggi, bukan berarti perjalanannya sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin mulus-mulus saja. Tetap ada masalah yang harus dia hadapi. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, inilah yang dialami oleh Raja Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat pertama dan ayat yang kedua. Beberapa waktu kemudian tentara Moab dan Amon bersama-sama dengan sekutu mereka, tentara Meunim, menyerang Yehuda. Ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah orang membawa berita ini kepada Raja Yosafat. Banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Mereka sudah merebut Haseson Tamar. Haseson Tamar adalah nama lain untuk En-Gedi.
Di sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa perjalanan Raja Yosafat di saat dia tetap intim, bahkan di saat Allah mengangkat dia terbang tinggi, membawa dia terbang tinggi, bukan berarti dia bebas dari masalah. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di saat dia berhasil, di saat dia sukses, maka membuat Bani Amon, Bani Moab, bahkan sepasukan orang Meunim berusaha datang untuk menyerang Raja Yosafat. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah kita kaget kalau ada orang yang mulai bersatu menyerang kita. Karena mereka melihat kita sukses, karena mereka melihat kita diberkati, karena mereka melihat pekerjaan kita dikokohkan oleh Tuhan. Jangan pernah kaget. Ini pun sudah dialami oleh Yosafat. Mereka bisa menyerang kita. Mereka bisa merugikan, sepertinya bisa merugikan kita. Tetapi ingat, mereka tidak bisa merubah rencana Tuhan dan berkat Tuhan buat kehidupan kita. Buat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi setelah Raja Yosafat dibawa Allah terbang tinggi, Yosafat dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi di saat ada masalah, apakah Yosafat meninggalkan Tuhan? Apakah Yosafat mulai lari kepada kekuatan dari pasukan-pasukannya? Tidak. Tindakan Yosafat di saat dia harus menghadapi serangan musuh dapat kita menjadikan sebagai contoh, karena dalam ketakutannya yang sangat, ia tidak serta-merta mencari pertolongan manusia. Namun Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan ayat yang keempat, di situ sangat jelas firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut. Jadi di saat dia mendengar bahwa ada sekumpulan orang Meunim, orang Moab yang mau menyerang dia, Yosafat menjadi takut. Tetapi selanjutnya firman Tuhan berkata, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Di saat dia dibawa Allah terbang tinggi, bahkan di saat dia berada di ketinggian, dia alami persoalan. Tetapi dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Dalam keadaan yang sangat terdesak, biasanya kita tidak bisa berpikir secara jernih. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk saya bisa datang kepada orang, kepada saudara, kepada teman untuk bisa meminta pertolongan. Yesaya 31 ayat yang pertama berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi celakalah mereka yang pergi ke Mesir dan meminta pertolongan. Pergi ke dunia meminta pertolongan dunia. Saat Yosafat mencari pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan bertindak dalam kehidupan Yosafat. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka.
Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Di sini kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 bagian B berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau mencarinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat engkau hadapi masalah, di saat engkau hadapi pergumulan, tetap carilah Tuhan. Jangan andalkan Mesir. Jangan andalkan kekuatanmu. Ingat, Raja Wali di saat dia harus terbang tinggi, dia tidak mengandalkan kekuatan sayapnya, tetapi dia mengandalkan angin yang akan membawanya terbang tinggi. Yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat, dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara bisa membaca di rumah dari ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Karena pujian kepada Allah itu menghasilkan kemenangan. Pujian kepada Allah itu menghasilkan sukacita yang besar. Dan itulah yang dialami oleh Raja Yosafat. Lewat pujian, lewat penyembahan, membuat surga bergemetar. Dan kuasa Allah turun menolong kehidupan Yosafat. Di saat kita memuji Tuhan, di saat masalah, di saat pandemi yang ada saat ini, di saat kita tetap memuji Tuhan, maka surga bergetar dan Allah turun menolong setiap kita. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah setiap kita mau tetap intim dengan Allah. Kita mau tetap izinkan Allah mengangkat kita, membawa kita terbang tinggi. Dan di saat Allah membawa kita terbang tinggi, kita akan alami kemenangan sebagaimana yang dialami oleh Yosafat. Kita belajar dari Yosafat, tetap membangun keintiman dengan Tuhan, tetap mencari Tuhan, dan tetap memuji, menyembah, menaikkan pujian kepada Allah sebagai penolong. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apapun yang engkau alami saat ini, percaya bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, bahkan sebagai penolong dalam setiap kesesakan kita. Dan ini sudah dialami oleh Raja Yosafat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami tetap sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Biarlah Tuhan yang akan tetap menjaga, memelihara bangsa kami. Dijauhkan Tuhan bangsa kami dari segala teror. Jauhkan Tuhan dari niat-niat orang jahat. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun untuk Indonesia. Berkat Tuhan juga turun untuk kota Temanggung. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kesehatan, kekuatan juga buat para pemimpin-pemimpin kami. Bahkan berikan juga kesehatan, kekuatan Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPDI Temanggung ini. Bapak Ibu Gembala, para pengerja, staf Gembala, bahkan seluruh diaken yang ada. Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap menolong mereka. Dan biarlah mereka boleh tetap ada di dalam rencana Tuhan. Mereka boleh tetap terus menggenapi akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu itu selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Di saat pagi hari ini, kami mau tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau tetap mencari Tuhan, kami mau tetap intim dengan Tuhan. Kami mau tetap menaikkan pujian kami, meskipun ada begitu banyak masalah, persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, maka kami akan terima kemenangan di saat kami tetap intim dengan Engkau. Terpujilah nama
namamu Tuhan, ini menjadi doa kami. Syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.